dari Ibu Karmila Kamaya, saya Iskandar Halim SHMH, kemudian didampingi tim kita Pak Wijaya R. Galinding SH, kemudian Pak Ganjar Dibuka SHMH, ya, dan kemudian tim kita juga Lutfi SH yang bersama-sama hadir pada malam hari ini. Terima kasih kepada klien kami, kemudian teman-teman rekan-rekan pers semuanya, bahwa pada malam hari ini pukul 7 ya, sudah sampai pukul 7 tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2024. Nah, kami menyampaikan tentang perkara yang kita lakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana telah kita lakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Nah, kemudian begitu lamanya proses sidang kita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan kemudian kita melakukan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta, dan alhamdulillah kita mendapatkan putusan yang sesuai dengan apa yang kita lakukan gugatan. Ya, alhamdulillah, dan gugatan kita dikabulkan oleh Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi, Hakim Tinggi ya. Di sini rekan-rekan pers semuanya yang saya hormati, kami sedikit ingin menyampaikan tentang putusan yang telah kita terima. Ya, nanti pertimbangannya mungkin akan disampaikan oleh rekan kita Pak Galinding ya. Tapi di sini saya hanya menyampaikan tentang putusan yang diputus oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mana mengadili menerima permohonan banding dari pembanding semula penggugat, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 830/PDTJ/2023/PN Jakarta Selatan tanggal 4 Juni 2024 yang selengkapnya sebagai berikut. Dalam kompetensi, dalam eksepsi, yaitu menolak eksepsi daripada pembanding semula tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan para terbanding semula para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan sah perjanjian tertanggal 16 April 2021 antara pembanding semula penggugat dengan terbanding satu semula tergugat satu. Nah, ini juga dikabulkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian menghukum para tergugat yaitu tergugat satu yang bernama Marlon, tergugat duanya itu adalah bernama Koreta, PT Citra ya, tergugat satu PT Citra yang diwakili oleh direkturnya Marlon ya, dan kemudian tergugat duanya adalah Koreta, yang mana Koreta ini juga sebagai komisaris di perusahaan tersebut. Kemudian menghukum para terbanding semula para tergugat secara tanggung renteng yang bersama-sama untuk melakukan pembayaran sebesar yang pertama 710 juta rupiah, jadi uang rupiah. Yang kedua 500.000 Singapura dolar. Kemudian yang ketiga 70.000 US dollar. Dolar Amerika. Jadi sama dengan yang tadi 500.000 dolar Singapura, sama dengan 5.637.500.000 rupiah. Yang 70.000 dolar US dollar itu sama dengan 1.067.360.000 rupiah. Dengan ditambah bunga 6%. Nah, ditambahkan bunga 6%. Putusan Pengadilan Tinggi yang setahunnya yang dihitung dari perkara akuo, yaitu perkara yang tergugat, sejak didaftarkan di paniteraan pengadilan sampai putusan dilaksanakan atau eksekusi seluruhnya kepada pembanding semula penggugat secara tunai. Jadi kalau ini nanti sudah inkrah dan dikabulkan semuanya
gugatan kami, maka nanti tergugat 1 dan tergugat 2 membayarkan bunganya 6% dari jumlah seluruh uang yang diterima oleh tergugat 1 dan tergugat 2. Dan kemudian selanjutnya menolak gugatan pembanding semula tergugat, menyatakan gugatan para penggugat kompetensi semula tergugat kompetensi tidak dapat diterima. Nah, tergugat 1 dan tergugat 2 ini juga ditolak. Ini namanya mereka menggugat kita kembali, menggugat balik, ditolak sama majelis hakim tinggi. Dan menghukum para penggugat kompetensi semula para penggugat kompetensi pencalonan benteng untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan untuk pengadilan tinggi sejumlah Rp150.000. Dan telah diputus pada hari Rabu yang lalu tanggal 4 September 2024. Pastinya ada rasa bersalah ya, karena kan kita pasti memperkenalkan orang yang mau membuat satu bisnis, pasti maunya berakhir dengan baik. Kalau ternyata berakhir tidak baik seperti ini, pasti saya merasa cara menyakiti. Yang kalau dari awal itu memang mereka seperti memberikan satu ini ya, bahwa itu proyek memang ada, cuman terjadi tidak berjalan dengan baik karena pada waktu itu anggarannya lebih dipakai COVID aja. Itu alasan mereka. Tapi Mbak Vida sendiri memang melihat memang ada proyek itu? Sejauh kemarin sih ya, pada saat saya ketemu sama mereka sih ya, mereka memperlihatkan dokumen-dokumen yang memang sepertinya ada proyek itu. Ya, dampaknya sedih ya, karena kan saya menabung udah lama gitu loh, maksudnya buat masa depan sampai yang saat ini suami saya juga udah pensiun, amat-amat dibutuhkan sekali dengan uang segitu banyak dari tabungan pulang semua yang sedih banget saya sangat membutuhkan. Harapan saya semoga mereka bertanggung jawab dan langsung membayar. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.